kita ada pada saat ini semuanya karena kasih dan karunia daripada Allah. Sebenarnya kita harus menyikapi keadaan yang ada pada saat ini dengan tetap tenang. Kita jangan mendengar hoaks di mana-mana. Kita jangan mendengar ada keselamatan di mana-mana. Lewat telur lah, lewat kacang hijau. Tapi kita harus percaya bahwa keselamatan kita yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Tuhan. Untuk itu saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Kita lihat bagaimana kita harus tenang akhir-akhir ini. Ketenangan memang saat ini sangat sulit untuk didapatkan. Seperti seakan-akan ketenangan itu semakin jauh daripada hidup manusia itu sendiri. Tapi saudara yang terkasih, kalau kita membaca dari Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-27, ayat yang ke-27 sampai dengan 44, dengan perikop firman Tuhan tentang kapal yang terkandas di mana Paulus terdampar dan Paulus mengalami berapa badai yang sangat luar biasa. Di ayat 27 dikatakan seperti ini, malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut. Nah, saudara perhatikan bahwa ternyata Paulus pun mengalami masalah yang sama seperti yang kita hadapi saat ini. Dia menghadapi 14 hari di mana dia terombang-ambing. Di sini dikatakan kami masih tetap terombang-ambing. Saudara membayangkan sebuah kapal di tengah laut yang ditip atau diombang-ambingkan dengan angin yang begitu besar selama 14 hari. Saudara dan saya hanya diminta untuk 14 hari di rumah. Paulus di tengah laut dengan 14 hari dia ada di laut yang sementara diombang-ambingkan. Tentunya ia haus, ia lapar, basah, kedinginan, dia dihantam. Bahkan kapal itu hampir hancur. Tetapi dalam situasi seperti itu yang saya dapatkan, Paulus meresponi dengan respon yang baik. Ayat 33 sampai 34 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-34 bagian terakhir. Paulus dengan yakin dia katakan, walaupun mereka sementara ada di dalam laut dan diombang-ambingkan 14 hari mereka tidak makan, tapi Paulus berkata bahwa tidak sehelai rambut pun di kepalamu yang akan hilang. Ini merupakan sebuah keyakinan yang luar biasa. Nah, kenapa Paulus begitu yakin? Karena ketika dia ada di dalam situasi seperti itu, dia tetap tenang. Yesaya 30 ayat 15 dia katakan begini, sebab dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Sekali lagi, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Kalau kita tenang menghadapi situasi, menghadapi kondisi seperti ini, kita akan kuat.
Justru kita tenang, kita dapat berdoa kepada Tuhan. Dampak daripada ketenangan, saudara, ada dua. Yang pertama, membuat kita semakin percaya kepada Allah. Ayat 34, saudara perhatikan, karena ketenangan yang dihadapi, yang dialami oleh Paulus, dia berkata, karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Perhatikan ayat selanjutnya. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai rambut di kepalanya. Karena ketenangan yang dihadapi Paulus membuat dia percaya akan perlindungan Allah. Ketenangan yang dihadapi Paulus, yang dimiliki oleh Paulus, membuat dia yakin benar bahwa Allah itu sanggup untuk menyelamatkannya. Bukankah keselamatan kita itu hanya di dalam Yesus? Bukankah keselamatan kita itu satu-satunya di dalam Yesus? Di luar Yesus kita binasa. Jadi kalau ada orang berbicara, telur dapat membebaskan kita, telur mendapat meluputkan kita, saya tidak percaya. Karena saya percaya janji firman Tuhan. Jangan pernah membandingkan Yesus dengan siapapun. Karena Yesus itu yang membawa kemenangan. Yesus itu yang akan mendatangkan kesembuhan. Yesus itu yang akan mengusir segala wabah, virus-virus corona yang ada di atas bumi ini. Hanya Yesus. Di luar Yesus engkau binasa. Yang kedua, dengan kita mendapatkan ketenangan, dengan kita berusaha menenangkan diri, kita dapat menguatkan orang lain. Ayat 35-36 dia bilang begini. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua. Mereka memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Ayat 36. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Bagaimana kita bisa menguatkan orang lain sementara kita sendiri tidak kuat? Bagaimana kita dapat menguatkan orang lain sementara tidak ada sebuah ketenangan dalam diri kita? Orang yang tenang akan membuat dia mampu untuk menenangkan orang lain. Walaupun di tengah badai sekalipun yang dialami oleh Paulus dan teman-temannya. Tetapi ketika Paulus memiliki ketenangan, dia mampu untuk menenangkan orang lain. Nah, hal ini membuat kita harus kembali melihat diri kita. Apakah di tengah goncangan seperti ini iman kita menjadi surut? Iman kita menjadi ciut di hadapan Tuhan? Iman kita menjadi mundur? Itu merupakan sebuah pertanyaan. Saya percaya kalau saudara tinggal tenang, di situ ada kekuatan Allah. Kalau saudara tinggal tenang, saudara akan semakin percaya kepada Tuhan. Ketika saudara tinggal tenang, maka saudara akan semakin dapat memberikan ketenangan juga kepada orang lain. Kalau saudara tenang, orang lain tenang, maka saya percaya dengan kepercayaan kita kepada Allah, kita mampu untuk menyuarakan, kita mampu untuk memperkatakan, kita mampu untuk berdoa bahwa virus itu dihancurkan dalam nama Yesus. Maka dengan kuasa yang sama yang dimiliki oleh Yesus, maka semua virus itu akan dihancurkan dalam nama Yesus. Mari kita semuanya tinggal tenang. Karena orang yang tinggal tenang akan memperoleh kehidupan di hadapan Allah. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa saat ini virus COVID-19 dia tidak kenal jabatan, dia tidak kenal kedudukan, dia tidak kenal
uang saudara yang banyak. Tetapi saya mau katakan, hanya orang-orang yang dekat kepada Tuhan, mereka akan memperoleh kekuatan. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa, dan jadilah kuat supaya kamu dapat menguatkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom.